Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Wahda, NIM A11123042. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama yang diberikan langsung oleh Ibu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Nur Halifah SPD MPD. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai definisi prosa fiksi, karakter prosa fiksi, jenis-jenis prosa fiksi, dan unsur pembangun karya prosa fiksi. Baik, langsung saja. Mari kita bahas yang pertama, yaitu definisi prosa fiksi. Prosa fiksi adalah karya sastra berbentuk narasi yang tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta, melainkan pada imajinasi penulis. Dalam prosa fiksi, penulis bebas mengembangkan alur cerita, karakter, latar, dan tema, tanpa terikat pada kebenaran historis atau fakta objektif. Ada beberapa poin yang menjelaskan prosa fiksi secara umum. Yang pertama, berbentuk naratif. Prosa fiksi disampaikan dalam bentuk cerita yang mengalir, biasanya selalu melalui paragraf yang panjang dan detail. Yang kedua, ada imajinatif. Prosa fiksi bersifat imajinatif, yang berarti cerita, karakter, dan latarnya bisa sepenuhnya diciptakan oleh penulis. Dan yang ketiga, ada berpusat pada karakter dan plot. Cerita dalam prosa fiksi seringkali berfokus pada perkembangan karakter atau alur cerita. Karakter bisa berperan sebagai protagonis atau antagonis, sedangkan plot adalah urutan kejadian atau konflik yang menggerakkan cerita. Yang keempat ada tema. Prosa fiksi mengandung tema atau pesan tertentu yang ingin disampaikan penulis. Dan yang kelima, dibagi dalam beberapa genre. Prosa fiksi dapat dibagi dalam berbagai genre, seperti fiksi ilmiah, fantasi, horor, romansa, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, tujuan. Prosa fiksi bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, dan kadang juga memberikan pelajaran moral atau sosial kepada pembacanya. Prosa fiksi mempunyai contoh meliputi novel, cerpen, dan novela. Yang kedua, ada karakteristik prosa fiksi. Karakteristik prosa fiksi meliputi beberapa hal. Yang pertama, imajinatif. Prosa fiksi didasarkan pada imajinasi penulis, bukan fakta atau kejadian nyata. Yang kedua, ada naratif, yaitu disajikan dalam bentuk cerita dengan alur yang terstruktur, meliputi pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang ketiga, ada fokus pada karakter. Karakter dalam prosa fiksi berupa manusia, hewan, atau makhluk imajiner yang mengalami perkembangan atau perubahan sepanjang cerita. Yang keempat, ada tema. Prosa fiksi selalu memiliki tema utama yang ingin disampaikan, seperti cinta, persahabatan, atau konflik sosial. Yang keempat, ada tema. Prosa fiksi selalu memiliki tema utama yang ingin disampaikan, seperti cinta, persahabatan, atau konflik sosial. Yang kelima, ada mengandung konflik. Ada konflik atau masalah yang menjadi pusat cerita, yang menggerakkan alur dan mengembangkan karakter. Yang keenam, ada latar. Mempunyai latar, tempat, dan waktu, baik nyata maupun imajiner, yang mengandung jalannya cerita. Dan yang terakhir, ada gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa yang bervariasi, mulai yang sederhana hingga kompleks, tergantung pada jenis dan tujuan ceritanya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis prosa fiksi. Jenis-jenis prosa fiksi meliputi beberapa jenis. Yang pertama, novel, yaitu cerita fiksi yang panjang dan kompleks dengan pengembangan karakter serta plot yang mendalam. Yang kedua, ada cerita pendek atau cerpen, cerita singkat yang fokus pada satu tema atau konflik dengan alur yang lebih sederhana. Yang ketiga, ada novela. Panjangnya berada di antara cerpen dan novel, lebih singkat dari novel namun lebih panjang dan mendalam dari cerpen. Yang keempat, ada fabel, cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama, sering kali mengandung pesan moral. Yang kelima, ada dongeng, cerita rakyat yang sederhana dan sering mengandung unsur fantastis atau supernatural. Yang keenam, ada mitos, cerita yang berkaitan dengan dewa-dewi atau asal-usul alam semesta. Yang ketujuh, atau yang terakhir, ada legenda, cerita yang berdasarkan tokoh atau peristiwa sejarah tetapi dibumbui dengan elemen imajinasi atau keajaiban. Mungkin itu singkat-singkatnya jenis prosa fiksi yang umum. Yang terakhir, ada unsur pembangun karya prosa fiksi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, unsur intrinsik.
Unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang ada di dalam cerita itu sendiri dan membentuk struktur cerita. Ada beberapa unsur intrinsik prosa fiksi meliputi tema, yaitu ide atau gagasan utama yang mendasari cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu karakter-karakter dalam cerita serta cara penulis menggambarkan sifat, sikap, dan perkembangan mereka. Yang ketiga, ada alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Biasanya terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana di mana peristiwa-peristiwa dalam cerita terjadi. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu cara penulis menyampaikan cerita, apakah dari sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Dan yang keenam ada pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Cara penulis menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan cerita, termasuk pilihan kata, kalimat, dan penggunaan majas atau kiasan. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor-faktor di luar cerita yang memengaruhi isi dan penulisan prosa fiksi, seperti latar belakang pengarang, yaitu pengalaman, pendidikan, atau pandangan hidup penulis yang memengaruhi cerita. Yang kedua, ada kondisi sosial dan budaya, yaitu keadaan masyarakat atau budaya pada masa ketika cerita ditulis. Dan yang ketiga, ada nilai-nilai, yaitu nilai moral, sosial, religius, atau politik yang dianut oleh penulis atau masyarakat di sekitar penulis. Unsur-unsur ini bersama membentuk karya prosa fiksi yang utuh dan saling mendukung untuk menyampaikan cerita secara efektif. Sekian materi dari saya mengenai definisi prosa fiksi, karakter prosa fiksi, jenis-jenis prosa fiksi, dan unsur pembangun karya fiksi. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.